فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم. يا رسول الله سلام عليك يا ربيع الشان والكرم. وأمنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن. يا رسول الله سلام عليك يا ربيع الشان والدرج. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Ada ya? 12 dari atas, 200 9. 12 dari atas. Boleh bacaan ya. Hatta law arada anhunna. Hah? Bacanya kan? Amma law bata. Oh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Imam Mu'allif rahimahullah wa ala man nafa'a bihi wa makatir ulumi wa bikum fil daraini amin. Qala radhiyallahu ta'ala ankum. Bismillahirrahmanirrahim. Ini penting masalah orang yang punya bini dua atau lebih dari dua ya. Itu dia mesti adil ya, bagi waktu, bagi nafkah segala macam. Makanya nggak boleh kawin aja, tapi nggak tahu apa sih, nggak tahu ilmunya, nggak tahu kawin doang. Orang lagi begitu ente, kawin doang, tapi nggak tahu apa sih, nggak tahu ilmunya, nafsu doang. Ilmu pelajari makanya. Kasihan ente, nanti kan ada punya perempuan, nanti ada hukum Allah. Perbuatan baik dibalas baik oleh Allah, perbuatan buruk dibalas buruk oleh Allah. Jangan lupa tuh, bukan karma, bukan, nggak ada karma, itu kerjaan kita. Ente punya anak perempuan, kemudian ente nikahi seorang perempuan, ente telantarin, ente tinggalin, nanti ente punya perempuan, dihitung lagi orang lain, sama udah kayak begitu. Atau bukan anak perempuan, tapi juga anak perempuan ente. Makanya nih kalau kalian lihat ada orang marah-marah gitu, padahal dia nikah berkali-kali, dia marah-marah, anak perempuannya di madu, dia bilang ente aja nikahin perempuan lebih dari satu, iya kan begitu ya, kemudian kan muhasabah, mesti apa? Introspeksi diri, oh iya, bentar ya, atau marah-marah, oh empoknya di poligami, dia aja poligami bininya, kayak begitu. Makanya ente kalau nggak begitu, kalau nggak mau anak ente di poligami, ente jangan apa? Berpoligami kalau tidak tahu ilmunya. Kalau ilmunya silakan, adil, nggak kasar silakan. Ya duit di ATM tinggal 1 juta aja kawin. Saya dulu ini pertama susah kawin lagi. Jadi bini pertama udah senang ya, udah punya rumah. Oke senang pokoknya deh, senengin deh, punya kontrakan, dibeli emas banyak, baru kawin lagi silakan. Ini pertama susah setengah mati, kawin lagi. Ini pelajaran ngaji nih, jangan asal kawin ya. Nah kemarin keterangannya pelajarannya, jika ada orang yang punya bini 2 atau lebih, dia nggak wajib membagi waktunya permulaan antara mereka semua. Sehingga kalau seandainya dia itu si suami nggak nginep di 1 orang atau lebih dari bini-bini ya, nggak berdosa. Nggak nginep di semua. Ini ada orang laki punya bini lebih dari 1, dia nggak nginep di tempat A, nggak nginep di tempat B, kagak. Ini musuh beroi. Itu lagi nggak dosa, lagi nggak dosa lagi. Jadi nggak dibandingkan itu lagi deh. Bini pertama nyariin, bini kedua nyariin, kata bini kedua lagi masalah, nggak ada satu lagi, nggak dosa. Karena nggak di tempat bini pertama, tempat bini kedua, ngambek lagi.
Ada begitu orang benar-benar ada, bukan tidak kosong juga, benar-benar ada kejadian. Jadi dia pusing dengan ini pertama, pusing dengan ini kedua. Ada punya guru Habib Ali bin Al Habib Rahmat Segaf radhiyallahu anhu. Kata beliau, jangan dianggap senang orang yang punya bini lebih dari satu. Jangan dianggap senang orang yang punya bini lebih dari satu. Kata beliau apa? Minan nar ilan nar. Dari neraka ke neraka. Rasain aja udah. Perasaannya gini enak, pusing. Yang nanti makanya jangan sok-sok pengen kawin dari apa? Dari satu ya. Udah satu aja tuh. Kecuali bini pertama sudah disenangin ya. Udah punya rumah, udah punya mobil, udah punya kontrakan, emasnya banyak. Silakan kawin lagi gitu. Tapi harus adil. Motor aja masih berantakan. Maksudnya belum 12 motor gitu. Belaga orang Arab sih. Itu tadi ya. Jadi kalau seandainya sampai ada orang suami laki yang begitu modernnya, nggak dosa tuh. Yang penting dia tidak ada di mana, di tempat bini manapun nggak ada dia. Nggak dosa di hadapan Allah. Kenapa demikian nggak dosa? Karena nginep itu hak suami, ya. Karena nginep merupakan hak siapa? Hak suami. Amma law bata inda wahidatin minhuma aw minhunna walau bila qur'atin wajib alaihi itmamul dawri fawran lil baqiyati bi qur'atin wujuban liman ba'da al mar'ati allati bata indaha. Adapun kalau ada seorang suami nginep di satu bininya dari dua bininya atau dari bini yang banyak sampai lebih dari dua, sekalipun tanpa ada undian, tanpa ada kocokan, nanti kocok ente keluar namanya nih si A 2 hari dikocok, keluar lagi si B 2 hari, kocok lagi keluar 3 hari, mesti begitu kita begini. Ribet ya Allah. Dulu Habib Rahmat Segaf tuh sampai kayak begitu. Walid Habib Rahmat Segaf tuh sampai ke Bogor ini, sampai usianya sepuh sampai ke Bogor. Kan Walid punya bini yang di Bogor, tapi usia sepuh masih ngegila ke Bogor. Itu luar biasa. Orang alim yang takut dengan Allah. Jadi kalau ada orang suami punya bini daripada lebih dari satu, kemudian dia nginep di satu bininya, yang bininya 2 atau lebih dari 2, sekalipun tanpa kocokan, wajib dia menyempurnakan giliran secara segera kepada istri yang lainnya, dikocok lagi bagi istri yang setelah dia nginep di sisinya tuh. Jadi dia punya bini 2 nih. Bini pertama dia nginepin, kelar kan tuh. Nah, giliran bini berapa nih? Yang kedua tuh, keluar namanya, kemudian dia harus nginep kepada bini yang kedua. Thumma bi qur'atin wujuban bainal jami'i bil qawli alladhi ba'da tamamil qawli alladhi ta'adda bi ibtida'ihi. Kemudian dikocok lagi wajib hukumnya. Jadi dikocoknya wajib tuh. Di antara semua bininya pada giliran yang setelah dia menyempurnakan giliran yang pada permulaannya. Jadi bini pertama keluar namanya, wajib dia nginep pada bini pertama 2 hari. Keluar lagi namanya si B, bini kedua, wajib 2 hari di bini yang kedua. Keluar lagi nama bini ketiga, wajib dia nginep pada bini yang ketiga. Gitu ya, yang wajib nginepnya, gitu ya. Yang wajib apanya? Nginepnya. Gak ada kewajiban bersetubuh ya. Gak ada kewajiban apa? Bersetubuh, gitu ya. Yang wajib nginepnya. Nafkah wajib jelas. Ingat ya, kalau ada orang yang punya bini lebih dari 1, 2 atau lebih atau 3 dan seterusnya sampai 4, maka yang wajib ngegilirnya. Kemudian adalah nginepnya. Bini pertama nginepin, bini kedua nginepin, bini ketiga nginepin, dan semua wajib dikasih apa? Nafkah, semua wajib hukumnya. Kosmetiknya, lauk-lauknya, semua wajib hukumnya tuh. Dibanding sama pusing ente. Walakin yustahabbu an la yu'tilahunna minal babiti, tetapi disunahkan jangan menelantarkan istri-istrinya dari menginap. Nggak boleh ya. Sekalipun tadi itu dia nggak kemana-mana. Ini suami yang punya bini lebih satu, dia nggak ke bini pertama, dia nggak ke bini kedua, nggak bini ketiga.
Kemudian tinggal dengan semua bininya, nggak apa-apa tuh. Tapi sunnahnya jangan sampai menelantarkan dirinya nggak diinepin tuh ya. Wa anna yuhassinahun nabiwati, sunnahnya itu juga seorang suami membentengi istri-istrinya dengan apa? Dengan disetubuhin. Jangan sampai bininya apa? Keluar dari jalur syariat sampai berzina, nggak boleh. Makanya nginepnya hukumnya wajib. Kemudian kalau sudah diinginkan pada bini pertama, bini kedua cocok lagi, wajib hukumnya. Tuh ya. Disunahkan jangan sampai menelantarkan tuh, nggak boleh. Sunnahnya jangan sampai menelantarkan daripada menginap di bini-bini yang ada. Kemudian juga disunahkan untuk apa? Menjaga istri-istrinya jangan sampai dia berzina. Ya. Ya. Jadi bukan wajib harus tubuh, yang wajib hanya tadi apa? Menginapnya tuh, dia punya nafkahnya juga wajib. والله أعلم بالصواب. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض. اللهم كما بلغتنا رجب فبلغنا شعبان ورمضان. اللهم كما بلغتنا رجب فبلغنا شعبان ورمضان. اللهم كما بلغتنا رجب فبلغنا شعبان ورمضان. يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أسرفنا وعلى نصر أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو غيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين آمين. ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نعطى بكل سور صلى وسلم ربي عليه عند الحب والآل والأصحاب عبادة الصحب والحمد لله بالبدر والفلاح. bersama-sama سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله على نعم الله. الحمد لله على بركة الله. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. والحمد لله رب العالمين. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وسلم. عليكم ورحمة الله وبركاته.